Memahami sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah sebuah struktur terorganisir yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Sistem ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, mulai dari tujuan pendidikan. Apa yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan? Kurikulum. Apa yang diajarkan kepada peserta didik? Peserta didik. Siapa yang belajar dalam sistem pendidikan? Pendidik. Siapa yang mengajar dalam sistem pendidikan? Metode pembelajaran. Bagaimana peserta didik belajar? Sarana dan prasarana. Apa yang digunakan untuk mendukung proses belajar, mengajar? Penilaian. Bagaimana kemajuan belajar peserta didik diukur? Pemerintahan. Bagaimana sistem pendidikan diatur dan dikelola? Komponen utama sistem pendidikan. 1. Input. Termasuk peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, dan danaan. 2. Proses. Termasuk proses belajar mengajar, interaksi antara pendidik dan peserta didik, dan kegiatan pembelajaran. 3. Output. Termasuk lulusan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan. 4. Umpan balik. Informasi tentang hasil pendidikan yang digunakan untuk MENG evaluasi dan meningkatkan sistem pendidikan. Tujuan sistem pendidikan: mengembangkan potensi individu. Sistem pendidikan bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka secara maksimal, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Sistem pendidikan bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mereka perlukan untuk hidup dan bekerja di masa depan. Membangun masyarakat yang lebih baik. Sistem pendidikan bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap, kita bisa mempelajari sistem pendidikan melalui beberapa sudut pandang. Diawali dengan mempelajari sistem pendidikan dalam dunia binatang. Hewan, layaknya manusia, memiliki sistem pendidikan untuk melatih anak-anak mereka agar dapat hidup mandiri dan survive di alam liar. Sistem pendidikan ini berbeda-beda antar spesies, tergantung pada habitat, cara hidup, dan makanan mereka. Sistem pendidikan dalam dunia binatang sangatlah penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies. Berikut beberapa contohnya. 1. Mamalia. Seperti singa. Anak singa belajar berburu dengan cara mengamati dan meniru induknya. Mereka juga belajar cara berkomunikasi, bersosialisasi, dan bekerja sama dalam kelompok. Lumba-lumba. Anak lumba-lumba belajar berenang, berburu, dan menggunakan sonar dari induknya. Mereka juga belajar cara berkomunikasi dan bersosialisasi dalam kelompok. Gajah. Anak gajah belajar mencari makan, menggunakan belalai, dan berkomunikasi dari induknya. Mereka juga belajar cara hidup dalam kelompok dan menjaga satu sama lain. Simpanse muda belajar berburu, memanjat pohon, dan menggunakan alat dari simpanse dewasa. 2. Burung. Burung gereja. Burung gereja betina mengajari anaknya cara mencari makan, membangun sarang, dan merawat anak. Burung hantu. Burung hantu betina mengajari anaknya cara berburu, terbang, dan menggunakan kamuflas. Burung beo. Burung beo muda belajar meniru suara dari induknya, dan burung lain. Mereka juga belajar cara berkomunikasi dan bersosialisasi dalam kelompok. 3. Serangga. Semut. Semut pekerja mengajari semut muda cara mencari makan, membangun sarang, dan merawat ratu. Semut muda belajar tugas mereka di koloni melalui interaksi dengan semut lain. Lebah. Lebah pekerja mengajari lebah muda cara mencari makan, memproduksi madu, dan merawat ratu. Lebah muda belajar mencari makan dan menari dari lebah tua melalui observasi dan imitasi. Kupu-kupu. Kupu-kupu betina mengajari anaknya cara mencari makan, bertelur, dan bermetamorfosis. 4. Ikan. Ikan salmon. Ikan salmon muda belajar mengikuti arus laut dan kembali ke tempat kelahiran mereka untuk bertelur melalui indera penciuman dan magnetoresepsi. Ikan badut. Ikan badut melatih anak-anak mereka untuk berenang di antara tentakel. Anemun laut yang beracun. Dari beberapa contoh tersebut,
kita dapat mengetahui karakteristik umum sistem pendidikan dalam dunia binatang, yaitu belajar melalui imitasi. Anak-anak hewan belajar dengan cara mengamati dan meniru perilaku induknya. Belajar melalui bermain, anak-anak hewan belajar banyak hal melalui bermain, seperti berburu, bersembunyi, dan bersosialisasi. Belajar melalui trial and error, anak-anak hewan belajar melalui coba-coba dan dari kesalahannya. Pentingnya kerjasama, dalam beberapa spesies, hewan muda belajar cara hidup dan bekerja sama dalam kelompok. Interaksi sosial, hewan muda belajar dari interaksi dengan hewan lain dalam kelompok sosial mereka. Genetika, naluri dan perilaku bawaan juga memainkan peran penting dalam pembelajaran hewan. Perbedaan dengan sistem pendidikan manusia. Sistem pendidikan manusia umumnya lebih formal dan terstruktur. Manusia memiliki kemampuan untuk belajar melalui abstraksi dan simbolisme yang tidak dimiliki oleh hewan. Sistem pendidikan manusia bertujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan dan pengetahuan, sedangkan sistem pendidikan hewan umumnya lebih fokus pada keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Meskipun terdapat perbedaan, sistem pendidikan dalam dunia binatang menunjukkan bahwa hewan memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan proses yang penting bagi semua makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Berikutnya, kita mempelajari sistem pendidikan dari masa ke masa. Sistem pendidikan telah berkembang pesat selama berabad-abad. Berikut adalah ringkasan singkat sistem pendidikan dari era Yunani kuno sampai zaman modern. Era Yunani kuno, 700 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Pendidikan di Yunani kuno berfokus pada pengembangan pikiran dan tubuh. Pendidikan formal hanya tersedia untuk anak laki-laki dari keluarga kaya. Kurikulum pendidikan formal meliputi gramatika, retorika, logika, matematika, sains, musik, dan gimnastik. Metode pembelajaran termasuk kuliah, diskusi, dan debat. Filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan Yunani kuno. Zaman Romawi, 753 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Sistem pendidikan Romawi terinspirasi oleh sistem pendidikan Yunani kuno. Pendidikan formal tersedia untuk anak laki-laki dan perempuan dari keluarga kaya. Kurikulum pendidikan formal meliputi gramatika, retorika, logika, matematika, sains, dan hukum. Metode pembelajaran termasuk kuliah, diskusi, dan hafalan. Pendidikan informal juga penting dalam masyarakat Romawi. Orang tua, mentor, dan anggota keluarga lainnya bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak tentang nilai-nilai moral dan civic. Abad Pertengahan, 476 Masehi sampai tahun 1453 Masehi. Sistem pendidikan selama abad pertengahan didominasi oleh gereja Katolik. Sekolah-sekolah gereja didirikan untuk mendidik klerus dan anak-anak elit. Kurikulum sekolah-sekolah gereja meliputi teologi, bahasa Latin, dan trivium atau gramatika, logika, dan retorika. Universitas didirikan di Eropa pada abad ke-12 dan ke-13. Universitas-universitas ini menawarkan pendidikan tinggi dalam bidang teologi, hukum, kedokteran, dan seni. Zaman Renaissance, tahun 1453 Masehi sampai tahun 1600 Masehi. Zaman Renaissance adalah periode kebangkitan kembali minat pada budaya dan pembelajaran Yunani dan Romawi kuno. Pendidikan humanis berkembang selama zaman Renaissance. Pendidikan humanis menekankan studi tentang sastra, sejarah, dan filsafat kuno. Sekolah-sekolah didirikan untuk mendidik anak laki-laki dan perempuan dari keluarga kaya. Metode pembelajaran termasuk kuliah, diskusi, dan membaca teks-teks klasik. Era Reformasi, 1500 Masehi sampai tahun 1800 Masehi. Era Reformasi adalah periode perubahan besar dalam agama dan politik di Eropa. Pendidikan Protestan berkembang selama era Reformasi. Pendidikan Protestan menekankan pentingnya membaca Alkitab dan pendidikan universal. Sekolah-sekolah negeri didirikan untuk menyediakan pendidikan bagi semua anak. Kurikulum sekolah negeri meliputi membaca, menulis, berhitung, dan agama. Dalam konteks Indonesia,
kita juga bisa mempelajari sistem pendidikan masa kerajaan dan sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan di zaman kerajaan Jawa memiliki kekhasan tersendiri, memadukan unsur keagamaan, moral, dan keterampilan praktis. Mari kita telusuri perjalanan ilmu pengetahuan dari candi hingga keraton. 1. Pendidikan informal. Pendidikan keluarga. Orang tua dan anggota keluarga besar berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, adat istiadat, dan kearifan lokal. Anak-anak belajar melalui cerita rakyat, dongeng, dan nasihat. Pendidikan agama. Upacara keagamaan dan ritual adat menjadi ajang pendidikan informal yang mengajarkan tentang kepercayaan, etika, dan hubungan dengan alam semesta. 2. Pendidikan formal. Sekolah candi. Abad 8–15. Candi seperti Borobudur dan Prambanan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan dan pembelajaran. Relief dan prasasti pada candi berisi ajaran agama Buddha dan Hindu, serta kisah-kisah kepahlawanan yang menjadi bahan pengajaran. Sekolah keraton. Abad 16–19. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Mataram Islam memiliki sekolah khusus di dalam keraton untuk mendidik putra-putri bangsawan dan pejabat tinggi. Kurikulumnya meliputi agama, filsafat, hukum, bahasa, sastra, seni bela diri, dan ilmu pemerintahan. Sekolah desa. Abad 16–19. Di desa-desa, terdapat padepokan atau sanggar yang berfungsi sebagai tempat belajar agama, aksara Jawa, dan keterampilan seperti gamelan, tari, dan ukir. Guru atau kiai yang mengajar biasanya berasal dari kalangan ulama atau seniman terkemuka. Metode pembelajaran. Sorogan. Siswa belajar secara individual dengan guru, membaca dan mendiskusikan kitab suci atau teks-teks lainnya. Bandungan. Guru membaca kitab suci atau teks tertentu, sementara siswa mendengarkan dan mencatat. Weton. Pengajian dilakukan secara rutin pada hari-hari tertentu, seperti Kamis Wage atau Jumat Kliwon. Karya wisata. Siswa diajak mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan belajar dari pengalaman langsung. Kurikulum. Agama, Hindu, Buddha, dan Islam menjadi landasan pendidikan moral dan spiritual. Bahasa. Aksara Jawa digunakan untuk membaca dan menulis, serta mempelajari karya sastra dan kitab suci. Filsafat. Ajaran tentang hidup, kematian, dan kebijaksanaan diajarkan melalui teks-teks klasik dan diskusi hukum. Siswa belajar tentang aturan dan tata krama masyarakat, serta sistem pemerintahan kerajaan. Seni, musik, tari, dan seni rupa menjadi bagian penting dari pendidikan untuk mengembangkan kreativitas dan apresiasi keindahan. Keterampilan. Siswa belajar keterampilan praktis seperti pertanian, pertukangan, dan perdagangan untuk bekal hidup. Naskah-naskah kuno seperti Serat Centini dan Serat Pararaton memberikan gambaran tentang sistem pendidikan, ajaran moral, dan pengetahuan masyarakat Jawa pada masa itu. Candi dan relief-reliefnya menjadi bukti nyata pendidikan yang terintegrasi dengan ajaran agama dan budaya. Tradisi pesantren dan padepokan yang masih ada hingga kini merupakan warisan sistem pendidikan zaman Kerajaan Jawa. Berikutnya, sistem pendidikan dalam perkembangan sejarah Islam. Berikut adalah beberapa periode penting dalam perkembangan sistem pendidikan Islam. 1. Masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, pendidikan Islam berfokus pada pengajaran Al-Quran dan hadits. Nabi Muhammad sendiri menjadi guru utama bagi para sahabatnya. Masjid menjadi pusat pendidikan Islam pada masa ini. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi kuliah, diskusi, dan hafalan. 2. Masa Bani Umayyah. Tahun 661 sampai tahun 750 Masehi. Pada masa ini, terjadi perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan di dunia Islam. Baitul Hikmah di Baghdad didirikan sebagai pusat pendidikan dan penelitian. Ilmu-ilmu seperti teologi, hukum, filsafat, sains, dan kedokteran mulai berkembang pesat. Universitas pertama di dunia, Universitas Al-Qarawiyyin, didirikan di Fas, Maroko. 3. Masa Bani Abbasiyah. Tahun 750 sampai tahun 1258 Masehi.
Pada masa ini, zaman keemasan Islam mencapai puncaknya. Pendidikan Islam menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Banyak ilmuwan Muslim yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang. Ilmu pengetahuan, sistem pendidikan yang terstruktur mulai berkembang dengan berbagai jenjang pendidikan dan kurikulum yang sistematis. 4. Masa Ottoman. Tahun 1299 sampai tahun 1922 Masehi. Pada masa ini, sistem pendidikan Islam mengalami stagnasi. Penekanan pada hafalan dan teologi menjadi lebih kuat. Ilmu pengetahuan modern mulai tertinggal dari Barat. 5. Masa modern. Tahun 1922 sampai sekarang. Pada masa ini, sistem pendidikan Islam mengalami modernisasi. Sekolah-sekolah Islam modern didirikan dengan kurikulum yang lebih komprehensif. Ilmu pengetahuan modern mulai diajarkan di sekolah-sekolah Islam. Tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan Islam saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya, sistem pendidikan di zaman modern. Sistem pendidikan di zaman modern mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan zaman dahulu. Berikut beberapa ciri-ciri sistem pendidikan modern. 1. Penggunaan teknologi. Teknologi memainkan peran penting dalam pendidikan modern. Penggunaan internet, platform pembelajaran online, dan perangkat lunak edukasi menjadi semakin umum. Hal ini memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan interaktif, serta akses yang lebih luas ke berbagai sumber belajar. Contohnya, pembelajaran online, penggunaan aplikasi, edukasi, dan simulasi virtual. 2. Fokus pada keterampilan abad ke-21. Pendidikan modern tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. 3. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendidikan modern menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa menjadi agen aktif dalam proses pembelajarannya. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar dan mengembangkan potensinya. Pendidikan modern menekankan pada pendekatan pembelajaran yang lebih personal. Guru menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan pembelajaran diferensial, proyek belajar, dan portofolio. 4. Penekanan pada pendidikan karakter. Pendidikan modern tidak hanya fokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Hal ini penting untuk membentuk generasi muda yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berwawasan global. 5. Keragaman dan inklusi. Sistem pendidikan modern menghargai keragaman dan inklusi. Pendidikan dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda-beda dan memastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. 6. Akses pendidikan yang lebih luas. Teknologi dan globalisasi memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas bagi semua orang. Orang-orang dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis dapat mengakses pendidikan berkualitas melalui platform online dan program pendidikan jarak jauh lainnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar tentang budaya dan perspektif yang berbeda. 7. Pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan modern tidak hanya terbatas pada masa kanak-kanak dan remaja. Orang dewasa dari berbagai usia dan latar belakang memiliki kesempatan untuk belajar dan meningkatkan keterampilan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan formal dan informal, seperti kursus online, pelatihan kerja, dan program pengembangan profesional. Tantangan pendidikan modern. Meskipun memiliki banyak keuntungan, sistem pendidikan modern juga menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidaksetaraan akses pendidikan, kesenjangan digital, kualitas guru yang tidak merata, kurikulum yang outdated, beban belajar siswa yang berlebihan. Sistem pendidikan modern memiliki potensi untuk memberikan pendidikan yang lebih berkualitas dan inklusif bagi semua orang. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan terus berinovasi, pendidikan dapat terus berkembang dan mempersiapkan generasi muda untuk masa depan yang lebih cerah. Sistem pendidikan di Indonesia.
Sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa jenjang, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, pendidikan menengah, SMA dan SMK, pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Episode selanjutnya, kita coba melihat sistem pendidikan di beberapa negara dan perjalanan pergantian kurikulum di Indonesia. Mari belajar bersama.